Jadi kadang-kadang kita harus mereset otak kita biar nggak goblok gitu ya. Kadang-kadang kita ya memang tidak bisa ngontrol jari orang, tapi kadang-kadang orang yang memiliki jari seperti itu biasanya rata-rata mereka hanya bagian dari iya batu loncatan kita untuk apa? Tetap semangat. Kadang kemarin ada yang ngenyek kayak begini. Bukan ngenyek ya, mungkin dia sayang. Tapi artinya kita kan bahas mengenai kenapa sih orang-orang kok pada jualan kelas? Esensinya kadang-kadang orang bilang itu jualan ludah. Ayo deh kita langsung aja bahas di konten ini supaya kalian tahu bahwa ada satu hal yang kalian wajib pahami bahwa ketika kita terjun di medsos ada beberapa hal yang bisa kalian terapkan sejak awal dan kalau enggak ini bahaya banget. Kenapa? Akhirnya kalian pun hanya buang waktu sia-sia udah bikin konten capek-capek tapi nggak ngasilin cuan. Nah sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Kebetulan lagi ada ide dan setelah scroll-scroll media sosial ternyata ada juga tuh ya yang kena hujatan seperti ini ya. Jadi ya pada prinsipnya kita harus open minded ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman ya, kita nih pernah berjuang, kemudian pernah punya suatu hal yang berharga. Contoh lah misalnya ketika ngebangun perusahaan, tuh teman-teman pasti kan harus yang namanya nyisihkan budget marketing. Kemudian memikirkan bagaimana cara perusahaan ini berkembang. Setelah itu kalian memilih karyawan yang bisa membantu untuk perusahaan ini tetap bisa termanage dengan baik. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika kita berjalan hidup dari tahun ke tahun, dari mulai kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, dan kemudian ya semakin tua lah ya kayak Akang ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada dua hal yang tidak bisa kembali dan diulang. Bahkan seringkali orang menyesali ketika sudah masuk ke zona ini, mereka selalu merengek. Andai aja saya bisa kembali ke usia sekian, andai saja saya bisa kembali ke usia sekian. Itu banyak banget terjadi. Kenapa? Karena mereka melewatkan sesuatu hal. Dan kamu tahu nggak? Dua hal ini yang tidak pernah bisa kembali ketika kamu beranjak dewasa atau mungkin beranjak tua. Kalau kamu masih berusia 21 sampai 35 tahun, ini mungkin waktunya kamu untuk tetap produktif. Tetapi mindset ini harus kamu miliki kalau seandainya ingin berkarir di sebuah bidang. Ya bidang apapun lah itu. Mau pekerjaan, bisnis, kemudian networking ya, mitra sebagainya itu bisa kalian terapkan. Yang pertama adalah yang tidak akan pernah bisa kembali adalah waktu. Kebayang dong kalau kita bisa kembali ke waktu yang lalu, mungkin kita bisa seenaknya ya kembali ke masa kecil, di mana masa-masa orang-orang tidak punya beban pikiran ya, anak kecil itu nggak mungkin mikirin gimana dapat duit, kemudian nggak perlu mikirin masalah, nggak perlu mikirin lagi beban dan sebagainya. Mereka bermain, kemudian bercengkrama itu tanpa beban. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu pikirannya free banget, bebas banget. Ketika usianya udah belasan, udah mulai ada rasa puber ya, kemudian mulai jatuh cinta, itu biasanya mulai muncul yang namanya problem. Nah, problem ini ketika kalian berhasil menyelesaikan berarti kalian sudah melewati satu titik di mana kalian harus atau bisa naik ke step yang lainnya. Nah, kebayang dong ketika kalian membangun akun, ketika kalian misalnya ngonten, kalian misalnya riset skrip, riset kompetitor dan riset hashtag dan sebagainya, itu adalah waktu yang kalian gunakan. Dan saat itu kalian mungkin ketika menjadi pemula karena tidak ada seorang pun yang langsung menjadi expert ketika lahir di alam dunia. Kenapa? Sudah sunatullahnya begitu. Jadi ketika kita terjun ke alam dunia ya dalam proses belajar mulai dari oek-oek keluar dari perut ibu gitu ya. Kemudian dieyong-eyong sama ibu. Di situ kan dalam proses belajar. Anak kecil pun tidak langsung mengenali ibunya karena di 40 hari pertama kan matanya belum melihat. Perlahan beliau melihat, kemudian sekelilingnya dicerna apa ini, apa itu segala pingin tahu ya. Nah, semakin dewasa ketika kalian misalnya bikin konten kan nggak langsung jago ngedit. Cung siapa di sini yang langsung jago ngedit? Kecuali kalian sekolah, ya kan? Waktu ini nggak bisa pernah kalian dapetin lagi kalau kalian melewatkan hal-hal yang penting. Kalian akan ngerasa ketika usia sudah mulai menginjak kepala 4 atau kepala 5. Andai saya bisa kembali ke umur 20 tahun, saya ingin seperti ini, seperti ini.
Kalau kita bisa memperdayakan kembali, ya udah kita tinggal minta kembali aja ke belakang dan kita merubah nasib kita di kemudian hari. Tapi nggak begitu kan kenyataannya. Waktu itu tidak pernah bisa dinilai oleh uang. Karena dalam saat waktu itu atau saat dalam waktu itu kita pasti ada yang namanya proses belajar. Nah, proses belajar ini tidak akan pernah bisa kembali lagi ketika kita menjadi seorang pemula. Karena terkadang menjadi seorang pemula itu tidak enak. Serba tidak tahu, tidak punya mentor, dan juga nggak punya pegangan, nggak tahu harus kemana. Apalagi orang-orang introvert. Karena Akang pun sama ngerasakan. Akang paling susah untuk bergaul dengan orang. Akang selalu pilih-pilih orang, di mana orang ini apakah bisa dipercaya, apakah orang ini memang bisa untuk diajak diskusi. Itu terjadi kepada orang-orang introvert seperti itu. Lebih nyaman di rumah, lebih nyaman dengan sendirian. Nah, dalam proses ini kalian kan pasti merasakan yang namanya butuh sebuah bimbingan. Dan ketika kalian sudah menemukan formulanya, ya mungkin kalian di situ sudah merasakan, oh iya, saya telah berhasil melewati proses pemula. Karena dianggap pemula itu kalau baru 1-2 minggu, kalau udah 3 minggu ya udah bukan pemula lagi ya, udah mulai basic. Ketika sudah 2 bulan 3 bulan sudah masuk intermediate harusnya. Ketika masuk setahun ya sudah advance. Tapi ketika 1 tahun kalian belum ada penghasilan yang cukup luar biasa, berarti kalian ada yang salah dalam menjalani semuanya. Jadi ketika ada orang bilang ujung-ujungnya jualan kelas, ujung-ujungnya jualan ludah, ujungnya jualan ebook, coba kembalikan waktu yang sudah dilewati. Nggak pernah bisa. Dan kalau kalian bilang di YouTube juga banyak kok yang bahasnya, ya banyak banget. Akang pun dulu autodidak. Sama autodidak. Tapi ternyata autodidak itu hanyalah bagian insight di mana ketika kita mau ikut kelas. Karena ketika kita masuk kelas kosongan, ya jelas kita bingung. Karena ketika kita masuk kelas, rata-rata yang di dalamnya itu adalah rival kita, kompetitor kita. Belum tentu teman-teman itu mau ngedorong kita atau mau ngebantu kita. Belum tentu. Pengalaman aku begitu kok. Ketika masuk kelas, ya walaupun grupnya ada membernya banyak, ya itu nggak bisa semuanya ditanya. Mereka pasti keep secret. Kenapa? Karena mereka punya formula masing-masing. Esensi ketika orang berjualan kelas berarti mereka sudah siap dengan skillnya, berarti mereka sudah siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan yang terbaik bagi para membernya atau bagi para siswanya. Ketika kalian misalnya berkata, iya ujung-ujungnya jalan kelas, iya coba buktikan kalian. Someday ketika kalian punya ilmu yang cukup tinggi, apa akan dibagikan gratis? Akan rasa nggak mungkin. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat sekolah pun bayar. Yang kedua, yang gampang deh, jangan sekolah kursus mobil. Kalau kita mau dapat tekniknya, kita mau ngerti gimana cara bikin apa namanya SIM, dan kemudian kita mau mendapatkan suatu hal yang lebih, ya kita harus masuk kelas nyetir ya teman-teman ya. Akan berbeda ketika sekarang misalnya kita diajarin nyetir sama teman dengan masuk ke sekolah mengemudi. Ada perbedaan pola teman-teman ya. Ketika kita diajarin teman, ya berarti kan kita misalnya harus manggil teman itu. Tapi kalau kita ikut yang namanya khusus mengemudi, itu sudah jelas jadwalnya. Waktunya sudah jelas. Ketika kalian berbayar dan kemudian kalian masih belum bisa, ya pasti bakal diajarin lagi sampai bisa gitu ya teman-teman ya. Itu esensinya kalau kita jualan kelas teman-teman ya. Nah, ada juga yang jualan ebook. Mereka memberikan banyak insight dari pengalamannya karena terus terang saja, kadang-kadang mirisnya adalah orang-orang selalu melihat dari jumlah follower. Itu yang sering kali terjadi. Seperti ini komentarnya. Ya komentar seperti ini banyak banget, follower masih sedikit kok sok ngajarin, kemudian follower masih sedikit kok udah buka kelas ya. Kita nggak pernah tahu loh di balik layar itu mereka siapa. Karena tidak sedikit orang-orang yang punya kecerdasan, yang punya value. Tapi ketika kita berbicara masalah jumlah followers, yes, kadangkala trustnya itu belum terbangun. Tapi itu adalah bagian dari media sosial. Oleh karena itu kita harus grow. Grow apa? Grow akun dulu, bangun value-nya ya teman-teman ya. Kalian kebayang gak sih kalau misalnya udah konten di Instagram, kemudian udah konten di YouTube, dan kamu nggak tahu gitu harus jualan apa kemudian hari gitu. Kalau di YouTube mungkin ada AdSense ya, lebih enak. Anggaplah di TikTok, di Instagram yang jelas-jelas nggak ada AdSense-nya. Dan kalian mau apa? Kalau sudah viral 1 miliar, 2 miliar misalnya ya, tapi nggak ada penghasilan buat kita. Sayang banget. Intinya ketika kita mau bangun sesuatu hal berarti dipersiapkan dari sejak awal. Frameworknya seperti apa, flow-nya seperti apa, kemudian mappingnya seperti apa gitu. Nah, ketika kita masuk kelas kita akan diajarkan mapping, kita akan diajarkan framework, kita akan diajarkan flow-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita harus meriset otak kita biar nggak goblok gitu ya. Kadang-kadang kita ya memang tidak bisa ngontrol jari orang, tapi kadang-kadang orang yang memiliki jari seperti itu biasanya rata-rata mereka hanya bagian dari iya batu loncatan kita untuk apa? Tetap semangat. Karena mereka sayang terhadap kita. Intinya kalau kita gratisan kita kasih gratis ke mereka pasti mau ikut kok.
Percaya atau enggak, ya memang begitu hukumnya, rumusnya begitu teman-teman ya. Dan ketika kalian jualan kelas jangan pernah ada kata gratis dan jangan juga overclaim ya atau misalnya over promise menjanjikan bisa dapat uang 2 digit dalam waktu singkat. Nggak ada teman-teman ya. Akang pun setelah berjalan selama ini untuk dapetin per hari 1 juta aja masih berjuang mati-matian. Mesti ngiklan lah, nyiapin konten lah, mesti lain dan sebagainya. Tapi ketika ada orang bilang gampang dapetin 2 digit cukup cukup dengan belief. Tidak cukup dengan belief. Belief itu adalah bagian dari afirmasi positif yang menguatkan kalian supaya tetap konsisten. Tapi kalau kalian misalnya mengandalkan belief tapi ilmunya masih kurang, wow, sayang banget. Belief kalian sampai ilmunya kurang, wah rasanya kurang optimal. Tapi ketika kalian beliefnya nyampe, ilmunya optimal, masya Allah. Ya teman-teman ya. Terserah orang mau bilang apa. Kalau kalian jualan kelas terusin aja. Kalau orang bilang jualan udah terserah, biarin terusin aja. Yang penting kalian bisa nunjukin value. Kalau orang bilang di YouTube banyak, biarkan mereka cari di YouTube. Tapi someday ketika mereka tahu bahwa kelas itu bervalue, mereka akan kembali pada kita dan berharap untuk menjadi siswa mereka. Makanya tandain tuh akun yang begitu. Jangan. Ini hanya bagian termasuk aja ya teman-teman ya. Tapi yang jelas orang seperti itu ya patut kita hargai lah. Kenapa? Karena mereka belum mau belajar. Intinya begitu ya teman-teman ya. Dan pada prinsipnya kita semua juga dimanapun, menjadi siapapun, bekerja dimanapun pasti akan ada yang namanya resiko, tantangan dan ujian. Dan konten ini hanya menyadarkan untuk semua orang yang tidak bisa mengontrol jarinya supaya ya mungkin kita lebih bisa positif saja menanggapinya karena kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka terhadap kita. Dan kita juga tidak bisa memaksa orang untuk mau ikut kelas kita. Biarkan saja. Yang penting kita tetap berkarya, memberikan value dan yang jelas kalau namanya kita sedang membangun sebuah value, tantangan pasti ada. Oke. Ini hanyalah bagian dari cerita hidup atau mungkin cerita yang memang akan alami dan semoga saja dari konten ini kalian bisa semakin semangat lagi ya konten dimanapun dan prinsipnya adalah jangan pernah menyerah ketika kalian belum mencapai sesuatu. Yakinkan bahwa kamu tuh mampu melangkah dan menjadi orang yang sukses, tapi dibarengi dengan ilmu yang bisa membuat kamu menjadi orang yang bermanfaat. Oke, someday kamu akan tahu gimana rasanya duduk di atas dengan semua privilege yang kamu punya, yaitu mulai dari ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga saya berpikir yang oke ya. Oke, sampai sini aja dulu kontennya. Sampai jumpa, iya mungkin besok deh ya. Akan insya Allah kejar tiap hari bikin konten. Kita akan bahas besok mengenai produk digital. Nih, kadang-kadang banyak orang juga yang suka apa namanya terfokus produk digital itu adalah e-book dan juga kursus ya. Tapi kita akan bahas di sana semua. Besok juga akan posting. Insya Allah mudah-mudahan jadi satu buat teman-teman semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.